Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, berjumpa lagi dengan Bu Ainur. Anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai getaran dan gelombang. Nah, pada hari ini kita akan belajar suatu topik yang masih berhubungan dengan getaran dan gelombang. Apa itu? Ya, benar, bunyi. Nah, anak-anak, kira-kira semut itu dapat mendengar bunyi atau tidak ya? Untuk mencari jawabannya, yuk kita belajar bersama mengenai bunyi. Pada materi bunyi, kita akan belajar yang pertama adalah pengertian bunyi. Nah, pengertian bunyi sendiri itu adalah suara yang dihasilkan oleh benda-benda yang bergetar. Contohnya anak-anak, jika kita punya lonceng lalu kita getarkan, maka dia akan menghasilkan bunyi. Lalu, syarat terjadinya bunyi yang pertama itu tentunya harus ada sumber bunyi. Lalu, ada medium atau zat perantara karena bunyi tidak dapat terdengar jika dia di ruang hampa. Lalu yang ketiga ada alat penerima atau pendengar. Nah, bunyi dibagi berdasarkan frekuensinya menjadi 3. Yang pertama ada infrasonik yang berfrekuensi kurang dari 20 Hz yang dapat didengar oleh anjing dan semut. Lalu ada audiosonik yang frekuensinya sebesar 20-20.000 Hz yang dapat kita dengar. Nah, lalu ada ultrasonik yang frekuensinya lebih dari 20 Hz yang dapat didengar oleh kelelawar dan lumba-lumba. Karakteristik bunyi. Nah, menurut keteraturan frekuensi bunyi dibedakan menjadi yang pertama ada desah. Desah adalah bunyi dengan frekuensi yang tak beraturan. Contohnya angin, lalu ada air terjun. Lalu ada nada. Nada adalah bunyi dengan frekuensi beraturan. Pada umumnya dihasilkan oleh alat musik. Nah, contohnya ada nada C, D, E, F atau bisa kita baca do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, itu dia memiliki frekuensi yang teratur. Contohnya do dan re itu mempunyai frekuensi lebih tinggi daripada do. Maka nada re ini lebih tinggi daripada nada do. Do, re, do, re. Nah, itu. Lalu karakteristik bunyi. Yang pertama, kuat lemahnya suatu bunyi itu dipengaruhi oleh amplitudo bunyi. Dan tinggi rendahnya bunyi dipengaruhi oleh frekuensi. Contohnya tadi do, re, mi, fa, sol, la, si, do ya. Lalu ada cepat lambat itu dipengaruhi oleh kerapatan dan suhu zat perantara. Nah, semakin rapat medium, maka semakin besar cepat lambat. Contohnya semakin rapat medium itu pada zat padat ya, maka pada zat padat itu cepat lambatnya lebih besar daripada di zat cair atau zat gas. Nah, semakin tinggi suhu, maka semakin besar cepat lambat. Nah, ini dia. Bunyi merambat paling cepat itu pada zat padat dan paling lambat pada zat gas. Next, ada resonansi. Resonansi adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena getaran benda lain yang memiliki frekuensi sama. Jadi jika mau ada benda yang memiliki frekuensi sama dan salah satunya digetarkan, maka benda lain akan ikut bergetar. Contoh resonansi yang pertama telinga kita, lalu ada rongga mulut katak. Contohnya kalau sedang banjir itu ada teblung, nah itu. Lalu ada alat musik, ketika kita bermain gitar itu akan terjadi resonansi. Selanjutnya ada besaran dan satuan bunyi. Yang pertama ada frekuensi ya, jumlah gelombang dalam 1 detik. Nah, ini rumusnya seperti getaran dan gelombang. Lalu cepat lambat bunyi, V sama dengan lambda dikali F, atau kita bisa juga mencari V sama dengan S per T. Di sini ada keterangan, N itu adalah jumlah gelombang, T waktu, lambda panjang gelombang, S itu adalah jarak, dan T adalah waktu. Nah, selanjutnya ada contoh soal. Contoh soal, ada guru terdengar 2 detik setelah terjadi kilat. Nah, bila cepat lambat gelombang bunyi di udara adalah 340 meter per sekon,
kita menghitung jarak terjadinya kilat dengan pengamat. Nah, kita jawab yang diketahui yang pertama ada waktunya 2 detik dan cepat rambat 340 meter per sekon. Ditanyakan jarak, maka S sama dengan, nah karena ini arah bunyi tidak memantul, maka kita bisa menggunakan rumus S sama dengan P kali T, sama dengan 340 dikalikan 2, jadi jaraknya sebesar 680 meter. Lalu pemantulan bunyi, itu gelombang bunyi yang menemukan suatu penghalang dapat dipantulkan. Nah, hukum pemantulan bunyi, di sini kita lihat ada bidang pantul, ada bunyi datang dan bunyi pantul. Yang pertama, bunyi datang, garis normal, dan bunyi pantul itu terletak pada satu bidang datar. Nah, kita lihat ini bunyi datang, garis normal, dan bunyi pantul terletak pada satu bidang datar. Lalu yang kedua, sudut datang sama dengan sudut pantul. Sudut datang sama dengan sudut pantul. Kita lihat ini 1 dan 2 ini sama, maka sudut datang sama dengan sudut pantul. Macam-macam bunyi pantul. Yang pertama ada gaung. Gaung adalah bunyi pantul yang terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli. Lalu ada gema. Gema itu bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Kalau gaung itu hampir bersamaan dan kalau gema itu setelah bunyi asli. Contoh gaung itu gaung. Nah, itu gaung. Kalau gema itu gema, gema, gema. Nah, seperti itu ya perbedaan gaung dan gema. Selanjutnya, ada rumus bunyi pantul. Nah, rumus bunyi pantul kita bisa menggunakan segitiga. Kita bisa mencari S, jadi S sama dengan V kali T dibagi 2. Atau kita bisa mencari V sama dengan 2S per T. Lalu T sama dengan 2S per V. Nah, keterangannya S adalah jarak, T adalah waktu, V adalah kecepatan. Nah, kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, sebuah kapal mengirimkan gelombang bunyi ke dasar laut. Nah, gema terdengar 4 detik setelah bunyi dikeluarkan. Cepat rambat bunyi di air adalah 1400 meter per sekon. Maka kedalaman laut adalah, jadi diketahui yang pertama ada waktu, yang kedua ada kecepatan atau cepat rambat bunyi, lalu ditanyakan jaraknya. Nah, ini termasuk penerapan dari bunyi pantul. Maka kita menggunakan rumus S sama dengan V kali T dibagi 2. Karena pantul maka harus dibagi 2. Jadi S sama dengan 2800 meter. Nah, next ada struktur dan fungsi telinga manusia. Kita lihat pada gambar ada struktur telinga manusia. Nah, telinga manusia itu dibagi bagian-bagiannya dibagi menjadi 3. Yang pertama ada telinga luar, lalu telinga tengah, dan telinga dalam. Di bagian telinga luar itu ada yang pertama daun telinga. Daun telinga berfungsi untuk mengumpulkan gelombang suara ke saluran tengah. Ini ya daun telinga. Lalu ada saluran telinga. Saluran telinga itu berfungsi untuk menangkap debu yang masuk ke saluran telinga serta mencegah hewan berukuran kecil masuk ke dalam telinga. Next, telinga tengah. Telinga tengah terdiri dari yang pertama ada gendang telinga atau membran timpani. Ini untuk menangkap gelombang suara dan mengubahnya menjadi getaran yang diteruskan ke tulang telinga. Next, ada tulang pendengaran. Nah, tulang pendengaran itu ada 3. Yang pertama ada malleus atau tulang martil, dan incus, tulang landasan, dan sternus, tulang sanggurdi. Tulang pendengaran ini berfungsi untuk meneruskan getaran dari gendang telinga ke rumah siput. Nah, masuk ke telinga dalam. Telinga dalam itu terdiri dari yang pertama saluran eustachius. Nah, saluran eustachius ini berfungsi menjaga keseimbangan tekanan udara antara telinga tengah dengan saluran telinga luar. Yang kedua ada rumah siput atau cloaca. Nah, rumah siput ini
berfungsi untuk mengubah suara dari getaran mekanis menjadi sinyal yang akan dikirimkan ke saraf pendengaran. Nah, yang ketiga ada saraf pendengaran, yaitu meneruskan suara sampai ke otak. Nah, sehingga kita akan sampai ke otak dan mendengar suatu bunyi. Nah, ini proses mendengar pada manusia. Yang pertama ada sumber bunyi tentunya ya. Nah, lalu diterima oleh gendang telinga dan gendang telinga bergetar. Nah, diteruskan ke tulang pendengaran yaitu tadi malleus, incus dan stapes. Lalu masuk ke rumah siput. Nah, rumah siput atau cochlea itu cairan dalam rumah siput bergetar dan diteruskan ke organ korti atau cairan sel-sel rambut untuk menciptakan sinyal, dan sinyal tersebut oleh saraf pendengaran diteruskan ke otak sehingga kita bisa mendengar suara. Oke, next. Pendengaran pada hewan. Yang pertama pada kelelawar ya. Nah, kelelawar itu mampu mendengarkan bunyi ultrasonik dan mengeluarkan gelombang ultrasonik saat terbang. Ekolokasi adalah kemampuan kelelawar dalam mendeteksi keberadaan suatu benda atau hewan melalui pemantulan gelombang benda atau hewan tersebut. Nah, ini proses pendengaran pada kelelawar. Yang pertama itu kelelawar mengeluarkan sinyal bunyi frekuensi tinggi, frekuensi ultrasonik lebih dari 20.000 Hz. Lalu, pantulan suara dari serangga itu diterima oleh kelelawar. Nah, kelelawar mengeluarkan sinyal untuk mengetahui posisi mangsa dan kelelawar mengikuti jalur pantulan bunyi dan menangkap mangsa. Next, ada pendengaran pada lumba-lumba. Nah, lumba-lumba itu juga mampu menghasilkan bunyi dengan frekuensi tinggi melalui kantung udara yang terdapat di atas kepalanya. Kantung udara ini ya. Nah, next. Prosesnya itu gelombang bunyi dipantulkan oleh lumba-lumba. Lalu gelombang memantul saat membentur benda dan rahang bawah lumba-lumba lalu masuk ke telinga tengah, lalu ke otak, dan lumba-lumba akan mengetahui informasi mengenai jarak benda, ukuran benda, dan pergerakan benda. Oke, kita masuk ke aplikasi getaran gelombang dan dalam teknologi. Yang pertama ada ultrasonografi atau USG. Pasti anak-anak sudah tidak asing lagi dengan USG ini. Itu yang biasa digunakan untuk mendiagnosis kehamilan atau memeriksa kehamilan, lalu untuk memeriksa organ, lalu memeriksa berbagai jenis penyakit seperti kanker. Lalu ada sonar. Nah, sonar itu bekerja dengan prinsip pemantulan gelombang yang diletakkan di bawah kapal. Nah, ini bisa untuk mengetahui kedalaman laut. Lalu, yang ketiga ada terapi ultrasonik, yaitu metode pengobatan yang menggunakan gelombang ultrasonik. Nah, ini digunakan untuk merangsang jaringan tubuh yang mengalami kerusakan. Lalu pengobatan cedera otot, pemecah batu ginjal, dan membersihkan ginjal. Yang keempat ada pembersih ultrasonik. Nah, ini menggunakan gelombang ultrasonik yaitu 20-400 kHz. Lalu ada sonifikasi, ini untuk proses pemberian energi gelombang ultrasonik pada suatu bahan sehingga dapat dipecah menjadi bagian yang lebih kecil-kecil lagi. Lalu yang keenam ada penguji ultrasonik. Pengujian ini memberikan suatu gelombang dengan frekuensi 0,1 sampai 15 MHz untuk mengukur sifat geometris dari fisik suatu bahan. Ini biasa untuk mendeteksi emas, logam, seperti itu. Oke, mari kita mengamati video percobaan yang akan kita lakukan pada pertemuan besok, yaitu gelas bernyanyi. Ayo kita siapkan catatan kita untuk mencatat alat, bahan, dan langkah kerjanya. Oke, anak-anak, yang kita butuhkan yang pertama adalah gelas, lalu air, lalu kita gelas terdiri dari 3 buah, gelas kaca ya anak-anak, jangan menggunakan gelas plastik ya. Nah, lalu kita akan mengisi masing-masing gelas itu dengan berbagai
berbagai jenis, berbagai volume, ada yang seperempat, ada yang full, ada yang setengah. Nah, nanti kita akan pukul-pukul menggunakan sendok dan kita akan mendengar suara dari masing-masing gelas tersebut. Nah, seperti biasa Ibu sudah menyiapkannya di LKPD, silakan dapat dilihat lebih lengkap di LKPD di pojok percobaan. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian semua sudah paham mengenai materi bunyi yang sudah Ibu jelaskan? Semoga video pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk anak-anak semua dan tetap semangat belajar. Ingat, persiapkan alat dan bahan untuk percobaan gelas bernyanyi di pertemuan besok. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.